Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa belajar bersama-sama walaupun dengan jarak jauh, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan kita untuk belajar. Walaupun sekarang dikatakan zamannya pandemi, mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik dan sekaligus nanti suatu harapan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, baik untuk pribadi kita masing-masing, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada hari ini kita bertemu kembali, atau mungkin bisa dikatakan ya pertama kali kita ketemu untuk bertatap muka, kita belajar. Dan untuk saya, Pak Martin itu akan mengajarkan kepada kalian memegang pelajaran akidah akhlak. Nah, oleh karena itu sebelum kita mempelajari daripada pelajaran akidah akhlak, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, apalagi ini pelajaran akidah yang sangat perlu sekali bagi orang yang beriman, agar supaya nanti kita tidak tersesat dan betul-betul punya akidah yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan yang salah atau yang keliru. Nanti ada kita terangkan kemudian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah aku lisabna. Bismillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anakku sekalian yang saya cintai, bahwa sudah ada ya di LKS kalian, kita buka dari yang pertama, yaitu pengertian daripada akidah Islam. Sebelum kita melangkah kepada pelajaran selanjutnya lebih mendalam lagi, memang perlu kita mengetahui pengertian apa yang mau kita pelajari. Setiap pelajaran mesti yang awalnya ada pengertian-pengertian, baik itu adalah pengertian secara bahasa, secara etimologi kalau dalam bahasa Indonesia, secara bahasa, ada juga secara terminologi, secara istilah. Ya, akidah juga sama, bahwa akidah juga ada secara etimologi, juga ada secara terminologi. Bahwa akidah itu secara bahasa adalah ikatan, yang mana dalam bahasa Arab dari kata akoda, ikatan. Ikatan itu secara Jawa adalah talenan, ditaleni. Apa yang ditaleni, apa yang diikat, tidak ada kepercayaan kita. Mengapa kalau diikat? Supaya kuat. Nah itu, apapun kalau diikat, ada kayu bakar diikat akan menjadi kuat. Ya, celana kita supaya nggak melorot diikat dengan pakai sabuk. Sarung kita biar nggak jatuh diikat dengan bebetan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu juga kepercayaan kita supaya tidak mudah terlepas dengan kepercayaan yang betul-betul kepercayaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kepercayaan itu membawa kepada kita semuanya kepada keselamatan.
baik selamat di dunia maupun selamat nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu akidah itu adalah ikatan, diikat. Bagaimana cara mengikat daripada akidah kita supaya benar, supaya kuat, supaya nggak tersesat pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan pelajari tentang daripada akidah ini. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, terminologinya banyak memberikan daripada pengertian-pengertian. Namun di antara beberapa pengertian itu ada yang ada di dalam alinea yang keempat itu, bahwa pengertian akidah Islam itu apa? Yaitu landasan pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Itu. Jadi biar mudah, singkat, padat, dari beberapa daripada orang-orang memberikan pengertian tentang akidah Islam, saya diambil bahwa akidah itu adalah landasan pokok kepercayaan, landasan dasar yang paling. Nah, apapun kalau dasarnya itu adalah kuat, insya Allah untuk bangunannya nanti juga akan kuat. Begitu juga kalau kepercayaan kita kuat, nanti dalam ubudiyah kita, dalam pengamalan daripada ajaran agama kita juga akan kuat karena sudah ada landasan akidah yang kuat. Ya. Landasan pokok tersebut, ya, atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber daripada ajaran Islam. Ya. Kita mempelajari Islam agar supaya hidup kita nanti bisa selamat. Sama dengan pelajaran Islam, berserah diri, dan mengatakan Islam itu dan berserah diri. Ada juga mengatakan Islam itu adalah selamat, agama yang menuntun kepada kita kepada keselamatan, baik selamat di dunia maupun lebih selamat di akhirat nanti. Sebagaimana doa kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan Allah Subhanahu wa taala, minta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, atina, berikan kepada kita semuanya fid dunya hasanah, kehidupan dunia ini yang hasanah, yang baik. Tidak hanya dunia, karena orang Islam kepercayaannya bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, tapi wa fil akhirati, nanti di akhirat hasanah, juga dengan kebahagiaan, kebaikan. Artinya apa? Baik di akhirat, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang awam, kita mengharapkan nanti jauhkan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ahli penduduk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran mengatakan ashabul yamin, bolo tengen, bolo kanan. Wa qina adzabannar. Dan kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah dijauhkan daripada, dijaga daripada siksaan api neraka, dijauhkan, diselamatkan daripada siksaan api neraka. Itu kalau kita punya akidah yang kuat, akidah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, menuntun kepada kita, ya, kepada jalan yang menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak, ya, pesan kepercayaan, akidah-akidah yang menjuruskan di dalam kehidupan kita, yang kita karena nggak punya akidah landasan pokok agama yang kuat, akhirnya bisa dipengaruhi daripada dengan kepercayaan yang salah, kepercayaan yang tidak menurut tuntunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sekarang banyak, ya, daripada ajaran yang menyesatkan dalam kehidupan kita, menyesatkan daripada akidah kita. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, bahwa agar supaya akidah ini kita pelajari dengan benar, dan yang bagaimana yang mereka tuntunan daripada Rasulullah Muhammad SAW ini, ya, ada landasannya, ada dasar-dasarnya. Jadi supaya kita itu betul-betul yakin kalau apa yang kita yakini itu adalah benar, akidah kita itu benar, ya harus ada dasarnya. Apa dasar akidah? Ya, akidah Islam yang kita pelajari. Satu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai dasar-dasar hukum akidah Islam. Jadi Al-Quran itu pondasi yang pertama. Ya, dasar yang pertama akidah Islam, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Bila dibaca mengandung daripada unsur ibadah, itu namanya Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu kalam Allah, dawuh Gusti Allah. Kalau apa yang disampaikan Allah dari Gusti Allah mesti benarnya. Ya. Karena itu kalam Allah. Bagi pondasi yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril, bila dibaca mengandung unsur ibadah. Makanya kalian jangan bosan-bosan untuk membaca daripada Al-Quran. Kalau kalian misalkan kok nganggur-nganggur, tolong dibaca walaupun itu satu kalimat, dua kalimat, daripada nganggur-nganggur, ya tidak ada kerjaan, so mendapatkan ya pencahayaan daripada Al-Quran, mendapatkan ridhonya Allah, cahaya daripada Allah. Ya, mari membaca. Misalkan daripada nganggur, kamu baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca. Hafal Fatihah, Al-Ikhlas, Qul Hu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terutama yang putri-putri, daripada nganggur, daripada gosip ngerumpi, lebih baik baca Quran insyaallah. Memang dengan pentingnya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ya, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Cahayai rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Karena Al-Quran segala-galanya di dalam hukum sebagai sumber daripada hukum pokok hukum Islam, terutama termasuk juga akidah Islam. Ini dasarnya yang pertama itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Makanya jangan tinggalkan tiap saat, ya. Umat Islam, orang yang beriman harus punya Al-Quran. Tidak hanya punya, dibaca. Setelah dibaca, nah kita amalkan apa isi daripada Al-Quran. Gitu. Kita artikan satu persatu. Ya. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya belajar ngaji. Ya mumpung ini kelas 1 semuanya masih anak-anak, belum banyak daripada permasalahan. Ya jangan malas-malas ngajinya. Baik yang putra maupun yang putri, ayo kita belajar Al-Quran, ngaji bareng-bareng, kita telaah. Karena Al-Quran kitab daripada umat Islam, sebagai pedoman hidup daripada umat Islam. Makanya Al-Quran ini adalah segala-galanya bagi daripada umat Islam. Yang kedua, sumber daripada kita Islam adalah hadis. Ya, hadis itu apa? Yang dimakan hadis itu adalah, ya bisa dicatat ini hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu, yang pengertian hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang sebagai ketetapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dinamakan hadis. Dan hadis ini sebagai penjelas daripada Al-Quran. Al-Quran sifatnya masih global, kadang-kadang kurang bisa dipahami oleh manusia biasa, perlu dijelaskan oleh hadis daripada Rasulullah. Mungkin melalui daripada ucapan, mungkin melalui daripada perbuatan, mungkin melalui ketetapan. Nabi tidak berbuat, Nabi tidak berkata, tidak dawuh, ya, tidak dawuh, tidak mengucapkan, tidak berbuat, tapi Nabi mengiyakan apa yang diperbuat oleh para sahabat, yaitu namanya ketetapan. Ya, itu termasuk dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini fungsinya kepada penjelas, sebagai penjelas tabayun, ya, menjelaskan, ya, terperinci daripada Al-Quran. Contoh yang mudah misalkan, ya, di dalam Al-Quran ada perintah sholat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Wahai orang yang beriman, dirikan sholat. Tapi bagaimana? Waktu itu belum ada. Bagaimana cara sholatnya? Nah, Rasul yang mempraktekkan dengan perbuatan. Oh, gini loh, yang dimaksud suatu perbuatan yang gini, caranya, cara rukuknya demikian, cara sujudnya demikian, cara niatnya demikian.
nanti ada duduk namanya duduk iftiros, ada duduk tawaruk dan sebagainya. Ini yang menjelaskan adalah hadis. Di Quran ya diperintahkan kita mau sholat harus wudhu. Bagaimana cara wudhu? Ini yang mempraktekkan perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, praktek untuk mencontoh ya, apa yang dilakukan oleh Rasul untuk sholat, untuk wudhu. Ini namanya hadis sebagai penjelas daripada Al-Quranul Karim. Ini supaya apa? Bisa dilakukan, bisa dijelaskan ya kepada para umatnya, yaitu termasuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kemudian apa toh tujuan kita belajar daripada Belajar daripada akidah akhlak itu untuk apa? Kalau kita sulit untuk ya sulit belajar akidah, mau yang wis sholat ya wis atau apa, yang zakat ya wis. Tujuannya apa? Kita untuk belajar daripada akidah itu. Ya, apa tujuannya? Satu, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus. Nah, kalau kita mau belajar daripada akidah, insya Allah tahu mana akidah yang benar-benar, yang baik, yang lurus, pedoman hidup yang lurus, hidup yang baik. Ya, makanya doa kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Yang lurus itu yang bagaimana? Dilanjutkan oleh surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Nikmat itu macam-macam, tidak hanya duit toh. Bisa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan perintahnya Allah, nikmat bisa menjauhi larangannya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang Kau sesatkan ya Allah. Jadi oleh karena itu kita belajar akidah itu agar supaya kita tahu daripada hidup pedoman hidup yang lurus. Orang itu kalau berjalan lurus ya sesuai dengan hukumnya Allah, dengan perintahnya Allah, ya insya Allah hidupnya ini akan bahagia, akan ayem, tentrem, ya. Nanti di dunia ditolong sama Allah, apalagi lebih di akhirat nanti kalau kita punya akidah yang benar, kita ibadah yang benar, kita misalkan baik hablum minallah hablum minannas dengan benar, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, otomatis nanti di akhirat akan mendapat tempat juga yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tujuan yang pertama kita belajar akidah adalah agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus. Artinya mendapat pedoman hidup yang mendapatkan ridhonya Allah, bukan yang mendapatkan murkane Gusti Allah. Nah, hidup ini kalau punya pedoman yang baik, insya Allah akan bahagiakan kepada orangnya. Siapapun yang ikut pedoman yang baik, insya Allah akan selamat hidupnya, baik dunia maupun nanti di akhirat. Yang kedua tujuannya apa? Agar terjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat. Umat Islam, setiap orang yang sehat, ya, yang waras, mengharapkan hidupnya itu bisa selamat dunia sampai di akhirat. Ya, selamat dunia sampai akhirat. Ingin baik hidupnya, selamat dunia sampai akhirat. Saya kira anak-anak juga demikian, ya. Dia itu waras, insya Allah berikan akal yang waras, ya pengen, ya loro gak pengen selamat dunia akhirat. Seperti saya kemukakan tadi di depan, ya, doa yang setiap kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan tiap orang mukmin, tiap orang yang beriman kepada Allah, punya akidah yang benar, selalu mengharapkan ridhonya Allah. Ya, dunia diridhoi oleh Allah, akhirat nanti juga ingin diridhoi oleh Allah, dijauhkan daripada bentunya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan daripada kita belajar akidah adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita itu keimanan kita ya betul-betul bisa meningkat sedikit demi sedikit. Ketakwaan kita juga bisa meningkat sedikit demi sedikit. Ya, sehingga kita itu benar-benar ya, benar-benar
punya iman yang sempurna, takwaan yang sempurna. Orang yang imannya sempurna ya bagaimana? Ya, pengertian iman itu adalah satu, diucapkan dengan lisan, diikrarkan tasdikul bil qalbi, dibenarkan, diyakini dengan hati. Wa iqrarul bisani, diikrarkan dengan lisan. Wa amal bil arkani, ya, dinyatakan dengan suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu iman yang benar. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, yakin Allah itu ada, yakin Allah itu yang membuat alam semesta, kemudian kita bersahadat, bersaksi kepada Allah dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, bersaksi bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah, ya. Wa amul bil arkan, yang ketiga, komponen unsurnya iman yang sempurna, harus ada perbuatan yang menyatakan apa yang kita ucapkan, ya. Makanya di situ ada rukun iman, ada rukun Islam yang pernah saya sampaikan di dalam daring kemarin. Saya minta kepada kalian untuk mengapakan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Ada 5. Jangan sampai harus hafal ini. Ya, sebagai orang Islam harus hafal rukun daripada Islam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman percaya pada hari akhir. Yang 6. Iman percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, itu harus kita relasikan, kita wujudkan. Nah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, tidak hanya percaya, harus ada pelaksanaan selanjutnya apa? Nah, bersahadat, kemudian ada di situ ada sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji kalau mampu. Nah, itu kita wujudkan dalam perbuatan, ya. Jangan sampai kalian mengaku sebagai umat Islam tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, padahal tidak ada halangan, padahal juga mampu. Nah, ini yang repot, berarti imannya hanya setengah-setengah saja. Oleh karena itu tujuan kita mempelajari akidah agar supaya sempurna daripada iman dan ketakwaan kita. Takwa apa? Kalau kalian, ya, sering Jumatan mesti mendengarkan khotib berkhutbah, ya, apa takwa itu? Imtisalul awamirillah wastinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kita melaksanakan perintah dengan sempurna. Apa yang diperintahkan Allah? Ayo kita bersama-sama kita menjalankan. Ya. Kemudian apa yang dilarang Allah? Ya kita bersama-sama semaksimal mungkin secara totalitas, ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh mabuk-mabukan. Ya jangan sedikit pun, jangan mabuk-mabukan. Kan begitu. Ya, kita berjudi, ya sedikit pun jangan sampai berjudi. Total harus kita ketinggalkan. Ya, nyata. Kita melaksanakan perintah, boleh melaksanakan perintah sesuai dengan apa? Dengan kemampuan kita. Kalau melaksanakan perintah bisa sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalkan sholat nggak bisa berdiri, ya bisa duduk. Nggak bisa duduk, ya, bisa duduk berbaring. Dan selanjutnya kan begitu. Sehingga kita itu. Jadi kalau melaksanakan dari perintah Allah itu adalah menurut kemampuan kita. Kalau kita meninggalkan larangan Allah secara totalitas, mampu nggak mampu harus ditinggalkan. Itu adalah takwa yang sempurna. Jadi karena kalau kita belajar akidah, insya Allah, ya, dengan cara baik, dengan secara sempurna, insya Allah akan bermakan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini lewat daripada, ya, jarak jauh ini yang kita pelajari bisa bermanfaat, terutama akidah, akhlak. Di akhlak juga menyusul mempelajari pada akhlak, ya, karena apa? Pelajaran akidah perlu, akhlak juga perlu. Baik akhlak hablum minallah atau hablum minannas, kedua-duanya harus kita pakai, ya. Hablum minallah, tata cara kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk kalian semuanya mungkin baru kali ini, ya, kalian masuk kelas baru MTS, tingkat MTS, tingkat menengah. Kalau di SD dulu misalkan
Kalau sholat masih amburadul, ya sekarang harus punya tata krama akhlak yang baik sudah di sanawiyah. Bagaimana cara takbir yang baik, bagaimana cara rukuk yang baik dan lain sebagainya. Berpakaian yang baik, misalkan contoh, walaupun yang laki-laki ya menutup aurat itu pakai sarung tok bisa, dari atas pusar sampai bawah lutut dengkul. Nah, tapi ya sah sholatnya, tapi tata kramanya yang kurang, akhlaknya yang kurang. Kita menghadap pada Allah, apa cuma begitu aja? Nah, kita mau menghadap misalkan sebagai tamu Pak RT saja, pakaian kita nyelimit, Pak Camat saja nyelimit dan sebagainya, apalagi menghadap Allah yang punya segala-galanya harus lebih nyelimit lagi ya. Ya, kalau mau sholat ya harus pakaiannya bersih, walaupun enggak tentu dengan baru, dengan bersih. Kalau bisa pakai parfum yang wangi, menghadap Allah yang berikan segala-galanya kepada kita ini ya. Ini akhlaknya ya. Akhlak kepada sesama manusia bagaimana? Bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus sopan santun kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita ya. Ini mudah-mudahan ya kita pelajari, yang kita pelajari bisa bermanfaat, memperkuat daripada akidah kita, memperkuat daripada akhlak kita, menjadi ya insan kamil, manusia yang sempurna, yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan untuk tugas selanjutnya ya, untuk kalian kelas 1 ini ya, nanti apa yang saya sampaikan itu kamu ya resume, kamu ringkas ya, baik dari pengertian maupun dari tujuan, dan nanti kita lanjutkan kepada pembelajaran jarak jauh ini pada kesempatan yang lain. Dan barangkali dari keterangan saya ada yang kurang jelas, kalian bisa ya WA, menghubungi WA khusus kepada Pak Matin. Nanti yang kurang jelas yang mana akan saya ulang, saya jelaskan, dan mudah-mudahan saya dapat menyampaikan kepada kalian dengan pembelajaran dengan baik, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, dan mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya, anak-anak baik yang putra yang putri, menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian kurang lebihnya ada tugas kalian yang meresume ya, menyimpulkan dari apa keterangan yang saya sampaikan ya tadi dari awal sampai akhir ya, dan nanti difoto kemudian dikirimkan WA pada Matin kesimpulan yang kalian tulis dari keterangan yang saya sampaikan ini. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.